Jadi apapun yang ada di kepala produser tuh dia biasanya memang sudah harus 1-2 sampai 1000 langkah ke depan. Itu project itu tuh berjalan untuk sampai akhirnya gue di-assign sama project itu untuk ngumpulin main talent-nya aja. Itu butuh 2 tahun, Pak. Untuk main di sebuah film berdasarkan follower sih itu enggak ya. Halo guys, gua Kiva Iskak. Selamat datang di Bicara Kro. Nggak harus gini ya? Keren. Oke, program Bicara Kro ini tuh ngomongin orang-orang di belakang layar dari sebuah pembuatan film, series, video klip, dan lain-lain. Kenapa? Ini penting. Karena film tidak akan jalan tanpa mereka. Bosen kali artis mulu. Nah, di episode kali ini gue mengundang seorang produser dari perusahaan ternama di Indonesia, yaitu Visinema. Dia namanya adalah Tersi Evaranti. Nah, biar ada tektokan gitu loh. Jadi Oke. Pakai brief ya, Pak? Pakai brief. Nah, kebetulan gue sama Tersi, atau panggilannya Encim, boleh? Boleh. Nah, gue udah lumayan kenal sama dia, jadi kita undang hari ini karena Encim adalah seorang produser. Hari ini, di episode ini, kita akan ngomongin apa aja caranya gimana jadi produser. Oke, Encim. Selamat datang, Encim. Terima kasih ya, Kiva, undangannya yang agak bikin saya terkejut. Ini kayak agak serius ya, kita serius atau mau santai-santai aja? Iya, santai aja sih. Santai aja ya. Oke. Di pertanyaan kali ini gue pengen tahu nih, dan ini kayaknya penonton-penonton juga pengen tahu pastinya. Oke. Orang-orang yang masyarakat luas ya. Sebenarnya definisi pekerjaan seorang produser itu apa sih? Oke, di sini gue coba kasih konteks ya, produser di sini gue karena gue juga bekerja di sebuah studio di Visinema gitu. Jadi konteksnya produser dalam sebuah studio film ya. Jadi apa sih tugas seorang produser? Ya, produser pada dasarnya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap satu project gitu, sehingga dia yang paling bertanggung jawab untuk keberlangsungan project itu dari awal sampai akhir. Seperti yang kita tahu, proses produksi film itu kan gak hanya cuma syuting doang ya, yang orang-orang paling cepat, mudah dan paham. Tapi bahwa dalam proses filmmaking itu sendiri ada namanya tahap pre-production, production, dan post-production. Gitu. Jadi pada dasarnya ya produser lah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk menyelesaikan si film itu gitu. Nah itu, sorry, gue juga pengen nanya deh, sebenarnya kan ada yang bilang sama gue, produser tuh Kif, lu kerjanya nggak hanya 3 bulan, 4 bulan, tapi bisa setahun. Nah itu bener atau nggak? Apakah itu termasuk dari promo? Atau gimana? Ya bener sih Pak, maksudnya produser adalah orang yang bertugasnya juga paling panjang ya, karena kan dia bener-bener belum ada apa-apa, dia yang menginisiasi, dia yang mencari resource semuanya, dan dia yang menyelesaikannya gitu. Jadi ya bener kalau bisa dibilang panjang, memang pekerjaannya cukup paling memakan waktu gitu. Bahwa belum ada kru, ya dia juga menginisiasi, ceritanya kadang belum ada, cuman ada, oh ya kita mau bikin film ini, ceritanya kita bikin, ya kita development, bikin dan cari penulisnya siapa gitu, dari mulai mencari tim penulis. Oh ya? Gue kira produser tuh kayak lu dikasih skrip, lu mau nggak bikin cerita ini? Maksudnya lu mau nggak ngejalanin ini? Setahu gua ya. Iya. Nggak gitu ya? Iya ada mungkin kan misalnya memang sudah ada cerita yang sudah terbentuk gitu ya. Lalu kemudian cerita itu misalnya di-pitching. Bisa gitu. Tapi kan ada juga yang misalnya kayak project yang baru saya selesaikan, kebetulan bentar lagi tayang, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, itu tuh bener-bener dari awal ya kita mencari nih siapa yang nanti akan menuliskan gitu. Lalu bahkan untuk JJLP pakai riset dulu Pak. Pakai riset dulu. Jadi kita ada risetnya. Riset untuk cerita apa yang mau kita angkat. Karena ini kan pengembangan dari universe yang pernah ada gitu. Oh, bukan. Jadi, ada bukunya ya? Sorry, maksud gue betul. Ada bukunya. Tapi lalu kemudian kita mengembangkan, kan kita udah pernah bikin yang NKCTHI. Lalu kemudian setelah NKCTHI, what's next? Nah, what's next itu kita riset dulu. Apa sih yang appealing buat teman-teman? Apa yang menarik? Terus elemen-elemen apa aja yang baik di NKCTHI, lalu kita bisa lanjutkan. Jadi
whole sistemnya tuh kita testing dan kita challenge gitu, sehingga pas bikin ceritanya juga oh ya udah ini kita udah punya datanya gini Baru masuk ke baru develop cerita. gitu. Jadi memang punya stepnya bahkan dari riset ya, riset, development cerita, penulisan, Sampai pre-production, sehingga saya harus pergi merantau dulu 5 minggu, lalu kemudian kembali lagi untuk Iya. menyelesaikan film lainnya. yang waktu tiba-tiba, hai guys, saya sudah di London gitu Iya, ya. lalu Baik. kemudian berangkat lagi untuk syuting sampai akhirnya sekarang sudah selesai. Nah Gitu. itu proses kalau boleh tahu proses research-nya sendiri tuh berapa lama tuh? Riset sendiri tuh 2 bulan. Jadi ya gue masuk ke lembaga risetnya aja tuh 2 bulanan. Wow, Gitu. sungguh Jadi, dedikasi ya. Ya begitulah teman-teman. Jadi prosesnya cukup panjang ya untuk menyelesaikan satu proyek film. Gitu, bahwa ya it takes time semuanya. Kalau proyeknya bahkan diinisiasi tuh udah dari tengah tahun 2021 ya. Oh jadi sebenarnya udah lama dipikirin gitu ya? Iya, sudah ada. Kan kami sebagai studio udah punya planning ya. Ini mau bikin apa-apa, oke. pipeline kita apa-apa gitu. Jadi udah punya planning sehingga pelan-pelan deh tuh mulai disusun satu persatu, kerjain apa dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu Jim, lo sebenarnya udah in-house ya di sini? Iya, bisa dibilang ya memang aku karyawan di Visinema gitu. Oke, nah itu ngomongin masalah udah jadi karyawan di sini gitu. Kan ya gue udah lumayan lama kenal lah sama lo dari bener-bener sebelum dari Visinema gitu kan. Yes, betul. Nah itu ceritain dikit dong perjalanan karir lo tuh dari kenapa lo mau terjun di bagian produksi, Oke. akhirnya menjadi produser gitu tuh kenapa Jim? Oke, somehow apa ya, gue tertarik di dunia untuk mengembangkan diri gue di managing project gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ya produser tuh kerjanya apa ya? Ya lu memanage sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Gimana? Kayak gitu. Oke. Somehow kalau dijelasin gue Nggak- juga pusing gitu ya. iya, Padahal banyak banget kerjanya karena saking banyaknya. Jadi udah Nggak bisa lu jabarin Gak bisa tuh. gue jabarin satu-satu gitu. Oke. Pokoknya ya gue pada waktu itu gue tertarik dengan filmmaking. Oke. Tapi gue kalau bisa dibilang mulai awal dari mana, ya mungkin sama ya seperti teman-teman lainnya gitu. Ya mulai dari sangat bawah sih Pak. Ya dari production assistant, bahwa dulu project gue belum film dulu. Bahwa dulu gue juga kerjain video klip. Mungkin dulu yang paling kecil ya lingkupnya adalah video klip. Lalu kemudian periklanan, TVC gitu. Terus ya berkembang dan akhirnya pada akhirnya gue memutuskan untuk bekerja di Visinema. Itu setelah berjalan hampir 10 tahun. 10 tahun gue freelance dengan tadi yang gue sebut gitu. Lu udah 10 tahun Jim? Ya more or less Pak, udah lebih sih Pak. Ya mungkin kita kenalnya nggak belum 10 tahun, tapi gue tapi gue kayak memulai ini tuh dari 2000. Oh, maksudnya perjalanan karir lu udah 10 tahun. Iya, maksudnya dari Oh, gue kira lu udah Visinema udah 10 tahun. Enggak, sorry. iya Agak-agak di ngantuk. Visinemanya enggak, tapi maksudnya mengenal dunia ini audiovisual tuh udah 10 tahun. Oh, oke, Gitu. paham. Ya, lebih sih. Dikit. Agak kurang kopi. Siapa yang mau kopi? Kita coba ngopi dulu. Ini kayak agak kurang konsen gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ah. Tapi, ya, tapi ini menarik maksud gue. Gue kira kan tadi lu 10 tahun di Visinema, ternyata nggak. Gue juga baru ngeh gitu kan. Tapi sebenarnya ketika lu jenjang lu sampai produser itu tingkatannya harus dari mana dulu sih? Supaya misalnya orang-orang bisa Oke. tahu gitu. Ya sebenarnya banyak sih ya, nggak mungkin dengan segala informasi yang ada sekarang tuh mungkin masa itu tuh bisa jadi lebih cepat. Dan apalagi teman-teman di luar sana, anak-anak muda, gue percaya banget mereka juga punya pengetahuan dan juga ketertarikan sama curiosity itu yang lebih besar daripada sekarang, dan informasinya udah banyak banget gitu. Kalau dulu gue mulai dari production assistant. Oke. Gitu. Bahkan dulu zaman video klip gue mulai dari yang ngeklik musiknya setiap mau Oh, yang nge-play gitu ya? Jadi Playback. bener kan? Iya. Ya, gue ya dengan begitu gue mulai tahu bagaimana masuk ke dunia. Oh, syuting tuh gitu. Dari magang-magangnya gitu, Pak. Ya udah cuma disuruh ngeklik doang, ngebagiin call sheet. Itu Gitu. kalau boleh itu video klip apa sih?
Aduh banyak banget ya, dulu tuh gue sering Yang banget. spesifik lu ini gitu, nggak apa semua video klip lu suruh klik-klik gitu? Iya banyak nggak? banget, gue mulai diajak bekerja di video klip tuh juga sama Mas Angga, dan dulu ada Mbak Reni Fernandes yang Oh iya, yang Reni. sering kali mereka bekerja di video klip Iya, gitu. Jadi sering banget tuh gue dari situ mulai diajarin, dikasih kepercayaan lebih untuk ngasih, oh udah pegang produksi ya. Ya pelan-pelan dari urusin Oh, dipercayain ini, gitu. lama-lama Iya. ini pegang ini sih, pegang Iya. ini gitu. Ya gue percaya setiap kesempatan yang ada harus dimaksimalkan gitu. Jadi ya gue coba mengupayakan itu aja, apa yang bisa gue kasih terbaik sampai akhirnya 2000 berapa ya? 2000 CDT tuh 2000 berapa ya? 12 ya? Oh, catatan. Bukan, Cahaya dari Timur. Sorry, CDT. Sampai akhirnya itu bener-bener masuk ke filmmaking yang kayak udah Cim lo jadi LP di CDT? di CDT. Dan itu Oh, lo gua, LP-nya? dan itu gue gila sih. Iya. Gila sih, maksudnya Iya, itu gua denger. beyond sih. Iya. Itu beyond, maksudnya buat semuanya pada waktu itu tuh beyond banget sih bikin Cahaya dari Timur gitu. Dan ya dari situ ya gue udah lama kenal sama Mas Angga ya, dari 2009 itu ya Lumayan lama banget berarti ya, udah 10-12 lumayan. tahun lah. Jadi ya gitulah, itu di situ gue bener-bener istilahnya full circle ngerjain film tuh mulai dari si Cahaya dari Timur itu. Ya. Gitu. Kita banyak mendengar, kita maksudnya gue. Gak tahu ya, tapi gue emang banyak dengar Cahaya dari Timur produksinya, maksudnya walaupun berhasil tapi rintangannya tuh banyak banget gitu Ya, kan. banyak banget. Ya kan? Jadi kayak, wah gila juga ya Cim ya. Iya. Tapi sebenarnya yang pertama kali, Cim, oke, lu produser. Itu film apa? Pertama kali gue produser film ya. Kalau film itu di Jagat Arwah. Oh, di Jakarta Arwah. Di Jagat Arwah. Oke. Gitu. Jadi Jagat Arwah itu 2021. 2020 ke 2021 ya? Berarti 2020, sorry. Itu pandemi lah. Oke, ya syutingnya pas pandemi tuh. Iya, syutingnya pandemi. Itu di situ gue act as producer for the first time. Habis itu baru si Tunjang Kanjeng. Tumbal Kanjeng Iblis. Lalu kemudian Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Yes. Oke, jadi menarik banget ya. Nah, terus tapi gini. Kan lu 3 lah, tapi sebelumnya lu LP gitu kan, ada production assistant juga. Any kind of production sih sebenarnya. Gue bahkan dulu bisa jadi post production itu juga otodidak. Oh ya? Iya. Ya ngurusin, ya itu CDT. Gue ngurusinnya bener-bener dari awal sampai akhir. Pada waktu itu mungkin resource yang Visinema punya juga belum banyak ya. Banyak ya. Jadi kayak apalah semuanya juga ya, sampai Mas Angganya, Ipang pun as penulis tuh ngerjain post produksi gitu. Jadi ya kita masih sangat kecil lah waktu itu, dan ya semuanya dikerjakan pada akhirnya. Sampai akhirnya gue bisa dibilang gue seringkali gue jadi post production, ngurusin post production produser gitu. Buset, ya udah otodidak, tapi gue jadi ngerti gitu. Learning by doing dan ya learning by experience gitu. Ya kadang-kadang itu adalah guru terbaik sih sebenarnya. Iya, sepakat gue. Bener sih, iya. Gitu. Jadi mental lo kuat banget ya abis itu ya? Maksudnya iya nggak sih, kayak lu belajar sendiri apa-apa Ya karena gue nggak bisa bilang mental gue kuat sendiri kali ya. Mungkin biar orang lain yang memvalidasi, tapi gue udah cukup lah sama diri gue. Ya gue cukup di sini gitu. Ya karena kan kadang-kadang orang yang gue tanya tuh suka kayak bilang, ya dari situ gue jadi lebih tebel gitu misalkan gitu. Ininya mentalnya gitu kan. Karena udah ngadepin salah satu yang terburuk di karirnya mereka gitu. Bukan terburuk as in a bad way ya, in a good way gitu. Jadi kayak oke gitu. Nah, sekarang nih gue mau nanya kenapa di produser, as a producer itu penting di film? Maksudnya supaya orang tahu juga kenapa posisi lu tuh penting gitu. Iya, karena pada dasarnya produser adalah orang yang paling tahu proyek yang mau dibawa kemana. Terus ya dia yang mempersiapkan segalanya gitu, dari hulu sampai hilirnya kan dia yang tahu titik-titiknya kan. Jadi ceritanya mau apa, berangkatnya dari mana, nanti ujungnya kayak gimana. Itu kayak lu mesti suka dulu nggak sih, atau kayak ya lu pasrah aja udah dari sini gitu. Harus aku pikir memang harus punya ini ya, kesukaan dan ya mungkin bisa dibilang gairah gitu untuk ngerjainnya. Kalau enggak ya lu gimana mau
keep up, karena jujur pressure-nya besar sekali Pak, gitu. Pressure-nya tuh nggak kecil ya, pressure-nya besar. Jadi ketika dengan segala tuntutan, dengan segala arus informasi yang besar, nah produser tuh harus pegang itu semua data, gitu. Kan apapun yang terjadi, produser yang akan memutuskan ini gimana jalan gitu. atau enggak atau Iya. gimana gitu. Iya. Nah, maksudnya gue pernah mengalami kayak masa di mana ada produksi gitu, ya produsernya nggak bisa memutuskan tuh dengan cepat, akhirnya syutingnya nggak jadi gitu, padahal udah deket Iya. waktunya. Itu Iya, sebenarnya iya. apa karena salah perhitungan kah, atau sebenarnya apa sih mostly problem? Apakah budget? Biasanya ya yang Iya, lu tahu iya. gitu, atau pernah lu alami? Ya dalam proses pengambilan keputusan memang itu yang terberat dari produser sih. Tapi balik lagi kalau di gue, karena gue berjalan sudah dengan sistem, ada keputusan yang memang dipertanggungjawabkan oleh produser, lalu itu dipertanggungjawabkan ke board yang lebih tinggi kan, Yeah. gitu. Tapi biasanya apapun itu, corong pertamanya memang harus produser yang punya kapasitas untuk ngambil keputusannya ini. Even keputusan paling buruk Pak. Kayaknya kita pernah deh Pak ada di project yang paling buruk Pak. Gitu. Ingat nggak Pak yang di Bali Pak, yang syutingnya lama banget, molornya lama banget tuh Pak. Bapak salah satu talentnya. Talent saya ini. Iya, Ya walaupun dia nggak iya. banyak, tapi dia cukup mengalaminya lah, gitu. Nah itu kan karena ya board juga taunya kan gue yang ada di lapangan, gue yang tahu situasinya seperti apa, makanya gue sebagai produser ya harus ambil keputusan. Nah, keputusan itu disupport sama sistem, gitu. Iya. Ingat dong Pak, yang mana kita nggak usah. Oh tentu ingat Ya, sekali saya. gitu, Betapa Pak. indahnya ya Bali Iya. itu kan. Bali indah kan. Itu yang membuat gue traumatis sampai sekarang, gue belum mau ke Bali lagi. Apa tuh? Proyeknya sih bukan buruk ya, proyeknya baik banget. Dan Yeah. turns out itu baik banget hasilnya. Cuman somehow gitu Pak, gue punya apa ya, gue tuh setiap berproduksi tuh kayak punya love-hate relationship gitu. Oh ya, kayak gimana? Karena iya gitu, maksudnya Iya. selelah itu, se-pressure itu, sampai akhirnya lu punya kelelahan tersendiri yang kayak di titik, gue boleh gak sih stop dulu gitu, nggak mikirin yang itu gitu. Nggak, pasti, tapi gue nggak beneran guys, gue memang mengakui apa yang dikatakan dia. Gue setiap kali kayak, Cim di mana? Ya nanti gue ini ya, tapi muka udah penuh dengan pemikiran yang lain. Gue kayak, wah ya kayak berat banget, gue denger sana sini gitu kan. It's tough, it's really tough waktu itu, emang bener sih, gila sih. Nah ini ngomongin masalah that project gitu ya. Gue kan lu bisa gue akui gini, lu adalah salah satu produser yang pernah gue kenal sekuat itu, Cim. Jujur ya, karena gini, biasanya gue kenal tuh, wah ngeluhnya tuh gila-gilaan banget, atau enggak bener, wah ngeluh napas, apalah bla 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 gitu kan. Tapi gue paham itu berat. Nah, gue pengen tahu dari project lu yang kemarin itu, tanda kutip gitu kan, sampai sekarang, teknik kerja lu tuh gimana sih supaya lu bisa kayak menghandle itu semua gitu? Oke. Lumayan tough ya saya ya. Karena buat gue percuma. Dan lu Pak. nggak komplain lu cuma gue tanya tuh, lu baru kayak iya berat, gak panjang nggak gimana gitu. Gue gila nih cewek, gue gitu doang gue. Buat gue soalnya percuma Pak komplain. Bener. Kagak menyelesaikan masalah gitu. Jadi Betul. apapun yang terjadi jangan komplain, coba cari solusinya dulu sih kalau gue. Karena ketika lu megang project artinya lu siap menghadapi banyak-banyaknya masalah yang akan timbul gitu. Lu mulai nulis aja tuh sudah menuliskan sebuah permasalahan hidup. Gitu. Ketika penulis sudah itu masalah. itu masalahnya produser. Bener, iya Ya bener. kan? Setuju. Gitu. Iya, Dan iya. everything yang ada di naskah, produser harus menghitung. Gitu. Jadi it's all about, pada akhirnya memang it's all about perhitungan gitu. Tapi bagaimana membuat perhitungan itu, kalau misalnya kita loss, kita tahu lossnya berapa. Mungkin itu salah satu konsep kerja gue ya, ketika memang ada masalah datang, ya dinapasin aja dulu. Kalau nggak terjawab, tidurin aja dulu. Gitu. Karena Paham banget gue kayak gitu dulu kan. ya, tarik Iya. napas aja dulu gitu. Jadi gue, karena buat gue pribadi, apa yang mau dikomplain gitu? Nggak ada, lu nggak bisa komplain sama siapa-siapa bahwa ada sesuatu yang bahkan lu nggak bisa atur gitu. Gue percaya banget sama itu, karena filmmaking kan is all about apa ya? Mengatur segala sesuatu gitu. Iya. Dan itu banyak banget yang diatur.
that's why kita punya banyak divisi kan yang ngurusin Yeah. masing-masing ya divisi Yeah. gitu. Penyutradaraan, Artistik, artistik, suara, main, yeah. teknis kamera, lokasi, Pak. Wah. Iya kan? Maksudnya kita Yeah. punya a whole system yang ngurusin masing-masing kepala-kepala itu. Nah, produser yang istilahnya mengepalai itu semua gitu. Bukan mengepalai kerjanya ya, tapi mensupervise atau ya mereka bertanggung jawab terhadap produser kan, gitu, Yeah. untuk mewujudkan si project ini gitu. Nah makanya itu dia Pak. Tapi gue percaya ada satu hal yang even siapapun ini bergerak nggak ada yang bisa ngatur. Misalnya yang terjadi di project itu gitu. Kan Wah, nggak ada yang mau. Kami gitu. makin penasaran apa ini gitu. Iya maksudnya ya pandemi. Oh, pandemi. Ya cuaca buruk. Cuaca buruk. Gitu, tiba-tiba lokasi di cancel. Itu yang paling real ya, dan itu paling teknikal gitu. Iya. Tapi kan nggak ada yang bisa, istilahnya nggak ada yang bisa memastikan bahwa itu pasti akan terjadi gitu. Jadi apapun yang ada di kepala produser tuh dia biasanya memang sudah harus 1, 2 sampai 1000 langkah ke depan untuk mengantisipasi. Jadi kalau terjadi A, kita punya B. B nggak kejadian juga, C dan seterusnya gitu. Jadi Berarti produser tuh nggak bisa tuh tipe orang yang I live in the moment aja lah gitu. Kan ada kan yang kayak gitu yang kayak ya udah ini aja. kun fayakun gitu ya. Terlalu pasrah, Pak. Gimana Pak Emir begitu? Papa ini juga produser dia. Iya. Betul. Ya kadang ya terlalu pasrah juga kalau di dalam sebuah project tuh it takes a lot of things juga Pak. Ya ada upside, ada downside gitu. Iya yang biasa gue lakukan, gue coba mengupayakan sementok-mentoknya dulu gitu. Kalau emang udah mentok, ya udah mentok, judulnya udah mentok gitu. Ada yang kayak gitu. Dan seringkali kita jadi seluruh tim produksi jadi apa ya? Ya pada akhirnya adjustment terhadap hal itu gitu. Nah itu tuh ini menarik. Jadi kayak kalau gue sambungin ya, kalau gue boleh sambungin, apa sih ngebikin lo apa yang bisa lu bikin say yes, apa yang lu bisa bikin say no ketika dalam kondisi itu gitu. Contohnya aja deh. Ketika gue tahu konsekuensinya sih, apapun itu, gue say yes pasti ada konsekuensinya, say no juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya mana yang paling minimal resiko? Oke. Gitu. Jadi pertimbangannya sebenarnya lebih ke manajemen resiko sih, gitu. Seorang produser tuh harus paham manajemen resiko ketika emang dia ambil keputusan ini, resikonya apa? Ketika dia resikonya apa gitu. Jadi it's all about consequences di belakangnya gitu. Bisa kayak lu bisa say no untuk budget juga kan kayak gitu. Bisa. Ya ketika pada akhirnya gue nggak bisa provide atau itu beyond, ya nggak bisa dipaksain juga kan. Gitu. Apakah proyeknya sesuai sama value yang diminta gitu. Ya apapun itu kan, dealing is a dealing ya. Gitu. Wah ini bagi para penonton, Bro Crew. Kayaknya jawaban-jawabannya dari Ibu Tersi ini bagus ya. Kayaknya harus dibikin bayar aja deh. Penting banget jadi bagus banget ya pelajarannya gitu. Khusus aja buat langganan subscriber gitu nggak ya? Bercanda. Anyway, kan tadi lu udah ngomongin beberapa hal yang maksudnya taktikalnya lu gimana gitu kan. Nah, boleh nggak lu sharing sebenarnya pengalaman terbaik lu tuh apa sih as a producer gitu? Yang gue temukan ya Pak, bikin film tuh kayak menemukan keluarga baru gitu. Jadi kayak kita bisa kenal orang yang tadi bahkan distant banget gitu ya, maksudnya jauh banget sama kita. Terus dengan adanya project ini kita jadi kenal dan bisa mengenal lebih jauh dengan dia gitu. Dan buat gue hubungan itu nggak berhenti di sebuah project aja. Jadi itu buat gue membuka wawasan, gue punya kemungkinan lain yang lebih ketika gue menjalankan sebuah project gitu. Karena buat gue semua project tuh nggak ada yang sama. Sehingga kita punya standar kerja iya, tapi detail-detailnya tuh nggak ada yang sama. Jadi disitulah ruang-ruang kita untuk selalu bergerak dan cari segala kemungkinan yang baru gitu. Kayak buat gue yang paling menyenangkan, gue punya project Jagat Arwah gitu ya. Walaupun let's say filmnya ya bisa dibilang tidak terlalu sukses gitu, tapi buat gue pribadi itu adalah pencapaian gue yang paling besar sih
gitu, karena menyelesaikan project yang bahkan Indonesia belum punya gitu, bentuk project yang kayak gitu. Dan gue bekerja sama super talented person yang semua support dan percaya sama film. Jadi untuk punya satu kata gitu, dipercaya, itu tuh buat gue senang banget sih Pak. Jadi mungkin itu ya, ya sampai akhirnya gue dipercaya untuk megang Kanjeng Iblis juga, sampai akhirnya gue leads to ke jalan yang jauh gitu. Oh itu iya sih, gue ngerasain banget yang ketika udah the whole team tuh punya kesatuan yang sama gitu, saling percaya, terus akhirnya jadi menyenangkan kan, despite dari apapun outputnya nanti gitu. Betul. Ya gue merasakan banget ke produksi kayak gitu, gue merasakan banget. Dan ya itu betul, menurut gue salah satu juga tugas produser ya untuk bikin semuanya kondusif gitu. Yes, nah sekarang kebalikannya, pengalaman terburuk lo apa? Ini kita pengen tahu juga, karena menurut saya penonton juga harus tahu gitu kan. Banyak ya kalau terburuk. Yang Bali itu worst sih Pak. Balik lagi. Gitu. Okay. Still the worst sih sampai sekarang. Oh ya, serius loh? Iya, still the worst gitu. Maksudnya Apa tuh? chaos banget Pak, chaos banget. Jadi syuting gue itu series panjang. Yang day shootnya aja waktu itu kayaknya 56 apa nggak salah, 56 hari. Dan gue baru jalan 11 hari, exactly 11 hari. Pandemi sehingga ada keputusan untuk syutingnya tuh diundur. Karena kita nggak bisa syuting. Simply karena itu muncul peraturan yang ya nggak boleh syuting di seluruh Indonesia gitu. Dan project itu tuh berjalan untuk sampai akhirnya gue di-assign sama project itu untuk ngumpulin main talent-nya aja. Itu butuh 2 tahun, Pak. Luar biasa. Nah, lu kebayang nggak lo kayak apa? Dan itu gue udah males dengernya. Dan talentnya tuh banyak banget. Dan ada satu hal ya, karena itu project-nya dia keberlanjutan, sehingga ada hal-hal yang nggak bisa kita modifikasi. Kalau project baru, kalau benda atau IP baru gitu kan, projectnya ya udah kita bikin aja. Kita ini nggak bisa ya kita giniin gitu. Ini nggak bisa Pak. Jadi udah ada hal-hal saklek yang gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan gue cuma produksi kan berpacu sama waktu ya. Ya di sini adalah schedule pemain-pemain saya gitu. Salah satunya bapak ini gitu. Hah? Saya tidak. Ya tapi kan bapak termasuk gitu. Jadi untuk mix and match schedule-nya ulang, aduh itu udah chaos banget deh. Itu 2000 jangan ngomong. Langsung gitu. Jangan ngomong tahun. Iya, dibilang worst itu masih jadi traumatisnya sampai sekarang. Beneran gue belum mau ke Bali, Pak. Gila sampai segitunya sih. Sampai sekarang udah setahun gue nggak ke Bali. Semua orang healing ke Bali. Sok, silakan. Makan tuh pantai. Nggak, karena gue merasa gue udah cukup puas waktu itu 4 bulan. Oh iya, pulang. oh Gue 4 bulan di 4 Bali, gue bulan. nggak pulang dan menikmati Bali begitu indahnya. Jadi cukup lah. Memori 4 bulan itu untuk mungkin ya 1,5 tahun, 2 tahun gitu cuma nggak pulang ke Bali. Jadi kayak fine lah. Langsung aja ke mana Pattaya lah ya, atau mana lah gitu kan. Masa Gitu. Bali-Bali gitu loh. Tapi gue percaya setiap produksi tuh punya worst and good-nya sih. Of course lah. Gitu. Ini namanya juga hidup ya, balance lah Bu, gitu Iya. kan. Ya. Nah tapi ya gue mau nanya juga, ini juga kemarin gue coba ngobrolin sama beberapa teman-teman ketika program Si Bicara Kru ini, undang siapa aja sih gitu kan. Maksudnya orang-orang yang bekerja di departemen apa aja. Nah ada banyak titipan bilang, gimana sih sebenarnya produser tuh mutusin lu meng-hire talent itu? Apakah betul rumornya dari based on followers kah? Apa dia namanya harus besar juga kah? Gini. Karena kita, maksudnya gini, gue pun juga mengakui kok, dan itu memang ada gitu kan. Tapi apakah ia selalu seperti itu gitu? Oke. Bener atau enggak gitu? Dari segala yang gue pernah lalui, paling tidak enggak sih Pak ya. Ya mungkin ada beberapa yang requirement-nya begitu, tapi paling tidak divisi Nema tidak begitu gitu. Dan gue sendiri percaya bahwa talent tuh ya talent gitu. Artis pelaku peran ya orangnya gitu yang kita percaya bahwa dia berhasil memerankan karakter ini setelah dia mencoba atau screen test, ngobrol dan lain-lain gitu. Follower, sorry banget tuh. Bisa dilihat lah dari beberapa project-project yang gue kerjain tuh kayaknya nggak ada yang followernya gede-gede banget ya gitu. Maksudnya
But it works gitu kan? Iya, it Sebenarnya, works ya. kayak gitu. Maksudnya enggak sih, nggak ada pemilihan karakter untuk main di sebuah film berdasarkan follower sih, itu enggak ya. Paling tidak di gua percayanya enggak. Yes. Gue percaya kalau orang itu memang kompeten dan dia punya kapasitas memerankan perannya dengan baik, ya dia bisa gitu. Tapi lo ada kesulitan nggak sih untuk nge-decide siapa jadi siapa dan lo iakan talent ini gitu? Lo ada kesulitan nggak? Sempet kayak, lu dia nggak ya? Gimana ya gitu? Ada gitu nggak? Ada. Ya ada berbagai pertimbangan kan Pak, banyak gitu soalnya. Gue percaya masih ada star system. Ya bahwa orang-orang yang memang punya istilahnya ya star systemnya tuh juga memang ada gitu. Jadi pemilihan ini, pemilihan itu, lalu ditimbang lagi kalau misalnya dalam lingkup studio kita juga koordinasinya nggak cuma sama director aja gitu ya. Maksudnya teman-teman dari sisi marketing juga punya say gitu. Apa sih pertimbangannya kalau misalnya dia begini gitu. Jadi itu semua yang input dikasih ke produser, lalu ya udah pada akhirnya nanti produser yang memutuskan, the rest ya kita bekerja sama. Tapi sebenarnya ujungnya tuh produser yang memutuskan nge-hire atau dari sutradara ultimatumnya? Ya kita ngobrol sih, Ngobrol, tapi oke. tetap still dari produser. Oke, jadi emang ujung tombaknya benar berarti dari produser gitu ya. Oke. Karena ya lu banyak pertimbangan juga, jadi lu harus bisa milih dan itu gitu. Oke, that's good. Ya. Tentu pertimbangan director penting banget untuk pemilihan karakter gitu, Pak. Halo Angga. Director nggak cuma Mas Angga loh, Iya. banyak. Siapa? Nizam. Hai Nizam gitu. Gila, gue kenal Nizam bener-bener dari dia masih continuity tuh. Iya. Sekarang dia jadi direkturnya Tumbal Kanjeng Iblis. Sun dia bentar lagi ada lagi. Ada lagi, gila mantap, keren lo. Nonton ya. Oke, nah ini seperti kemarin gue pernah ikut semacam seminarnya Ibu Tersi ini. Gitu. Aduh. Internal aja itu. Enggak, karena dia ilmunya bagus banget. Tapi ini ditanya aja dalam waktu yang singkat aja gitu, dalam yang singkat aja bahasnya. Saran apa sih yang bisa lu kasih ketika orang ada yang mau mulai belajar sebagai produser gitu? First step gue tuh harus apa ya gitu? First step, reach out orang-orang yang pengen kalian tahu, belajar dari mana gitu. Ya informasi, kalau data gitu, informasi menurutku banyak ya, bisa cari di internet gitu. Tapi ngobrol sama orang yang punya kapasitas juga penting. Coba reach out, lalu kemudian sabar sama prosesnya. Itu aja dulu deh. Percayalah. Yang terakhir tuh kayaknya dari hati banget gitu ya, sabar dalam prosesnya. Ya, sabar dalam prosesnya. Karena ya gue percaya kalian yang sekarang ada di hari ini gitu pasti punya proses yang bisa jauh lebih cepat daripada gue dulu yang ya informasinya belum banyak. Dan lain-lain gitu. Dengan percepatan informasi hari ini sih harusnya kalian bisa jadi jauh lebih cepat. Tapi tetap butuh sabar ya teman-teman gitu. Dan cobalah berawal dari titik yang paling awal gitu. Biar kalian tahu ketika nanti kalian ada di atas, oh ya udah tahu nih titik-titiknya dia sebagai apa gitu. Bisa nggak sih dibilang kayak kalau lo mau jadi produser, lo harus bisa memanage diri lo atau memanage kerjaan lo dengan baik? Iya dong Pak, betul banget. Bagaimana kalian mau manage sebuah project atau manage orang lain kalau diri kalian sendiri tidak termanage dengan baik gitu. Minimal rapih lah ya gitu maksudnya. Karena kan banyak yang kayak misalnya contoh deh, banyak yang mau jadi aktor tapi mereka melupakan hal di mana proses menjadi aktor itu tuh nggak hanya lo marah-marah, sedih-sedih, nangis gitu doang gitu. There's so many layers yang harus bisa dihadapi dan dipelajari gitu loh maksud gue. Jadi kayak kan nggak mungkin kita aku mau jadi produser gitu tapi lu sendiri nggak bisa memanage time management misalkan, lu nggak bisa manage hidup lu dengan baik, ya sulit dong kayak begitu. Karena kan lu harus memimpin, lu harus jadi ayah atau ibu yang ngomongnya, ibu dari segala. Kalau ayah sutradara ya apa sih? Agak analoginya agak lucu ya, nggak apa-apa, biarin Pak Kita nih. Suka-suka saya dong, iya, ini acara saya. Toh. Oh gitu. Jadi itu benar, ya. Iya. Gue selalu bilang gitu sama PA gue gitu ya. Lu boleh ya ngurusin orang, tapi lu perhatiin diri lu sendiri dulu. Kalau lu kurang makan, kalau lu kurang tidur,
Karena nggak ada yang ngurusin anak produksi atau nggak ada yang ngurusin diri lo sendiri kecuali diri lo sendiri. Oh iya, Sedangkan tugas lo ngurusin orang lain. Gimana lo akan bisa melakukan tugas lo dengan baik kalau elunya sendiri nantinya jadi nggak baik gitu. Itu gila sih, Catat. gue baru sadar loh, Cip. Ya kan? Gak ada yang ngurusin produksi. Siapa? Iya, benar. Siapa yang mau ngurusin anak produksi kalau bukan anak produksi sendiri atau yang ngurusin produsernya sendiri gitu. Oh iya, bener juga. Gue Iya baru kan? nggak loh. Iya. Gue selalu bilang kayak gitu sih Pak, karena itu yang gue pelajari ya dalam diri gue. Gue kalau capek ya gue bilang gue capek gitu. Kalau gue butuh makan ya gue makan, cari makan. Kan nggak ada tiba-tiba gue nyuruh Pak Sutradara saya lapar, nggak ada yang peduli men. Kalau sutradara lapar, tugas saya tim produksi atau produser nyiapin dia makan. Karena kalau iya kalau dia juga harus ya. mikirin makan, siapa yang mikirin kerjaannya gitu kan? Gak mungkin IP kayak Pak IP saya lapar Iya, gitu kan. saya nggak lapar, ini nggak mungkin, Kamu gitu. siapa Pak? Jadi, Gitu kan. Ya coba olah yang ngurus sendiri-sendiri dan juga emosi ya, belajar melatih emosi. Komunikasi juga penting, yang komunikasi yang jelas gitu. Bagaimana kita harus, karena produser itu kan megang semua data dan dia harus berkomunikasi ke banyak pihak gitu. Bener sih. Iya, ya gue baru sadar. Terima kasih. Itu tuh adalah kesadaran yang jarang orang ketahui, bener. Iya kan? Siapa yang ngurusin produser, bener? Iya, kalau aktor Iya. diurusin sama ada talent koordinator. Yes, betul. Iya juga ya. Gitu. Wah, gila. Kasian ya lucu. Ya walaupun saya punya production assistant atau punya asisten ya, tapi tetap aja. Ya, Karena siap. ada hal-hal yang lo nggak bisa diurus sama orang. Bener sih. Pusing sih lo. Oke. Nah, ini penting menurut gua ya, pertanyaan berikutnya. Apa sih sebenarnya kritikan lo terhadap perfilman Indonesia sekarang gitu? Berat banget ya, kritik ya. Karena kita perlu tahu kondisi ke saat ini. Gitu. Kritik ya. Maksudnya gini, bukan harus menjelekkan sesuatu, tapi lebih kayak apa ya? Lu merasa yang sekarang tuh kurang tuh seperti ini gitu. Itu ya mungkin ya. Kritik ya. Ntar gue pikirin dulu deh ini baik-baik. Oke, bisa ditunggu 5 menit. Bener loh, gue nggak tahu soalnya gue merasa apa yang terjadi belakangan ini, perfilman tuh punya potensi yang gede banget gitu. Oh mungkin bisa dibilang kritik atau saran adalah bagaimana kita mulai produksi Kayak cut, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Take ulang nggak? Oke. Mungkin bisa dibilang kalau kritik atau saran buat industri hari ini adalah bagaimana kita harus mulai peduli sama yang namanya regenerasi. Tangan dulu dong. Kenapa Jujur- menurut lo? Kenapa tuh penting? Jujur concern banget sih Pak, karena dunia kita kan kecil ya, maksudnya di Indonesia ini teman-teman yang bekerja di dunia perfilman itu tuh ya you name it lah, lu pasti tahu lah, paham kan? Kebayang skupnya gitu ya. Ya, betul. Ya. Skupnya sangat kebayang dan saat ini jujur aja kita kekurangan sumber daya manusianya. Terutama produser nggak? Bisa, tapi banyak yang lebih kekurangan lagi Pak. Kurang Gitu. budget mungkin? Salah satunya. Iya. Tapi sumber daya manusia itu penting Pak, untuk terus diregenerasi sih gitu. Maksudnya bagaimana kita bisa mempercepat upaya-upaya untuk meregenerasi. Jadi saya berterima kasih untuk Bapak Kiva dan teman-teman yang hadir di sini sudah memberikan bicara kru. Waduh, Iya kan? gila, aduh. Ya kan, kalian kan Iya, pengennya iya, gitu. iya, iya. Jadi menurutku ini salah satu yang penting untuk dibicarakan. Iya. Karena gini Gitu. kan, ngomongin masalah lu bilang sumber daya kurang apa segala, padahal yang gue denger produksinya aja sendiri lagi banyak banget tahun Itu ini. dia Pak, demand itu lagi gede banget. Gede banget. Bagaimana kita di Indonesia kan pasarnya gede ya. Coba dibandingin negara Southeast Asia gitu yang lain. Mana ada negara yang sebesar kita dan punya konten semajemuk kita gitu. Konten kita bisa banyak banget. Tapi bagaimana bisa juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas ketika teman-teman atau sumber dayanya terbatas gitu. Ya. Gue percaya teman-teman di Indonesia tuh punya banget kapasitasnya, tapi itu kan butuh waktu untuk
moles ya. Iya, Dari jam awal terbangnya sampai tuh jam terbang perlu, gitu. iya. Nah sekarang tuh bisa dibilang yang punya kapabilitas untuk jadi pekerja profesionalnya tuh masih sangat terbatas gitu. Wah, gila, bener banget ya. Gimana menurut kalian? Andra, Bibi? Gimana kalian? Mir? Bapak merasa nggak kalau kita kekurangan Astrada gitu yang paling krusial? Oh iya, itu nih? iya sih. Setuju sih. Iya kan? Iya, kekurangan Astrada Gitu. tuh setuju, iya. Bentar lagi Skripkon habis. Kekurangan pemain juga. Betul. Jangan ngeliat ke saya aja, Pak. Oh, Ngeliat iya, ke oke. kamera boleh. Tapi belum syuting-syuting nih. Iya. Oke, gak apa-apa. Good, gue suka banget tadi. Terima kasih banget atas jawaban-jawabannya. Tapi belum selesai, jangan sedih. Untuk teman-teman yang nonton, para bro crew ini, kalau kalian suka dengan episode ini, tolonglah kita subscribe, di like, dan di komen. Oke? Alright, kita lanjut. Oke, Ibu Tersi. Masih ada. Masih, jangan sedih. Terakhir kok. Oke. Dan ini lumayan penting. Oke. Ya, semua Oh, gitu, penting. semua penting. Tadi kan sebenarnya lo udah ngomong masalah kritikan. Tapi sebenarnya dari dalam hati lo, apa sih harapannya dari Perfilman Ibu Indonesia. Tersi, dari perfilman Indonesia, khususnya di bidang produksi? Ya kita bisa berproduksi dengan sehat. Itu aja sih Pak ke depannya. Lebih sehat lagi daripada yang sekarang. Gitu. Ya gitu. Berarti ini tandanya pertanda untuk kita menuju sehat produksinya. Betul? Sepakat? Wis, gila. Itu yang selama ini gue rasakan juga. Jadi ya, gue juga berdoa banget supaya teman-teman di perfilman Indonesia lebih sehat. Amin. Syutingnya. Amin. Oke. Politiknya juga sih Pak. Oh gitu. Iya kan? Memasuki segmen politik. Masuki segmen politik. Gitu, anjing langsung. Politik negara ini. Negara tuh udah mendukung nggak menurut lo? Udah dong. Udah ya? Udah banyak gitu, kemajuan-kemajuan yang diinisiasi sama negara gitu untuk memajukan perfilman Indonesia. Yes, salah satu termasuk yang kemarin FFI juga makin terasa ya. Iya, Gitu. banyak lah, maksudnya banyak kok. Oke, good. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada Ibu Tersi. Terima kasih Bapak Kifa atas undangan yang luar biasa. Gila, jawabannya dia tuh keren-keren banget. Bohong. Ya, gitu, beneran. Makanya gue bilang tadi nih harus bayar nih subscriber nih. Nggak bisa yang namanya gratis nonton doang. Thank you loh. Oke, guys, terima kasih banget yang udah pada nonton ya. Jangan lupa program Bicara Kru ini tuh ngomongin orang-orang di belakang layar di sebuah produksi seperti apa. So, jangan lupa tanpa mereka film tidak akan jalan. Thank you for watching, guys. Woo!